Sobat Pertanian, perkenalkan nama saya Novi Yuli Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otomatisasi irigasi tetes menggunakan Arduino Nano. Berikut penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang otomatisasi sistem irigasi tetes, kalian udah pada tahu tidak apa sih sistem irigasi tetes itu? Jadi, sistem irigasi tetes adalah metode irigasi yang menghemat air dan pupuk sehingga membiarkan air dan pupuk menetes secara perlahan pada akar tanaman. Kering adalah salah satu agrosistem yang mempunyai potensi besar dalam usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman tahunan. Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu wilayah dengan lahan kering yang cukup luas, dengan curah hujan yang cukup minim, sehingga tidak memiliki cadangan air bersih yang cukup. Permasalahan lain yaitu petani masih menyiram tanaman secara manual. Penyiraman tanaman dalam jumlah banyak pada lahan yang luas tidak hanya membutuhkan air yang banyak, namun memerlukan banyak waktu dan tenaga. Karena ketersediaan air yang sangat terbatas, maka teknik penyiraman yang dipilih harus hemat air dibandingkan dengan sistem irigasi curah atau pacaran. Efisiensi sistem irigasi tetes jauh lebih tinggi, yakni mencapai 91,88%. Selain itu, hasil tanaman pada lahan beririgasi tetes lebih baik daripada lahan beririgasi curah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, telah dirancang sistem-sistem penyiraman otomatis. Di antaranya adalah hasil perancangan dari Agus Nuryadi. Perancangan tersebut menggunakan mikrokontroler IT Atmega 16. Selain itu, pernah dilakukan oleh Rizky Aryani Putri. Perancangan yang dibuat menggunakan Arduino Uno, sensor suhu dan kelembapan tanah DHTI11, serta sensor kelembapan tanah YL69. Namun dengan perancangan peneliti menggunakan Arduino Nano, karena konstruksinya lebih kecil, sensor yang dipakai adalah sensor kelembapan tanah FC28 karena mudah digunakan dan harganya terjangkau. Selain itu, karena sistem ini bertujuan untuk digunakan di daerah pertanian seperti kebun dan waktu penyinaran matahari yang relatif lebih lama, maka perancangan ini menggunakan sel surya sebagai sumber tenaga dan solenoid valve sebagai katup penyimpanan. Sistem ini dirancang untuk tanaman cabai. Cabai merah adalah salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan membutuhkan jumlah air yang tepat. Kelebihan air dapat menyebabkan kelembapan yang tinggi dan merangsang tumbuhnya jamur dan bakteri. Tanah yang terlalu basah dapat membusukkan akar sehingga tanaman mati. Sebaiknya, jika kita kekurangan air, maka tanaman cabai akan kerdil dan mati. Menurut hasil penelitian, tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan kelembapan berkisar 44,8%. Untuk metode penelitiannya, perancangan perangkat keras, yaitu kita menggunakan sel surya dengan output 9 volt per 220 mega ampere dan LM3117 dioda Zener dengan tegangan 3,9 volt, baterai isi ulang 3,7 volt, modul step up XL6009 dan RAID untuk menghasilkan tegangan input ke Arduino Nano 9 volt per 600 mega ampere. Modul sensor kelembapan tanah FC28 Arduino Nano, LED merah dan hijau, modul step up XL6009 untuk menghasilkan tegangan menjadi 12 volt, solenoid valve dengan tegangan kerja 12 volt. Dengan cara kerja dimulai, baru diinstalisasi
kita bisa mengecek kelembapan tanah. Jika kelembapan tanahnya kurang dari 48%, maka LED merah akan on, solenoid valve akan open. Sedangkan kelembapan tanah jika lebih dari 76,5%, maka solenoid valve akan off. Jadi lampu LED hijau akan on, solenoid valve akan close. Sumber tenaga pada perancangan ini adalah sel surya dengan output 9 volt dan arus 220 MV. Oleh karena itu, untuk di penyimpanan daya disimpan pada satu buah baterai. Rangkaian ini menggunakan LM3117 untuk mengatur ketegangan keluaran antara 1,2 sampai 37 volt DC. Perancangan ini pun menggunakan dioda 3,9 volt dengan tujuan membatasi tegangan yang masuk ke baterai agar tidak melampaui batas tegangan baterai. Dengan menggunakan modul step-up XL6009 merupakan tegangan keluaran 9 volt dengan arus 600 mA. Untuk Arduino Nano dan sensor kelembapan tanah FC28. Berdasarkan hasil pengujian sistem tersebut, diketahui bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik pada kelembapan tanah antara 0 hingga 50%. Pengujian sampel 0 sampai 25% mewakili keadaan kelembapan di bawah tanah 4,8%. Pada kondisi kelembapan tanah 0%, LED merah akan menyala dan solenoid valve terbuka. Demikian pula untuk sampel kedua dengan kelembapan tanah 25%. Pada pengujian sampel ketiga dengan kelembapan tanah 50%, tidak ada LED yang menyala dan solenoid valve tertutup. Tetapi saat pengujian sampel dengan kadar kelembapan 75%, terjadi penyimpangan kerja sistem untuk dua pengujian pertama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sensitivitas sensor kelembapan tanah FC28. Dapat pula disebabkan oleh distribusi air yang tidak merata dalam tanah. Sedangkan hasil pengujian untuk sampel terakhir dengan kelembapan tanah 85%, sistem bekerja sangat baik. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem irigasi tetes otomatis telah dirancang dengan baik menggunakan sensor kelembapan tanah FC28 dengan mendeteksi kelembapan tanah dan solenoid serta LED sebagai lampu indikator. Sekian penjelasan jurnal dari saya yang berjudul Otomatisasi Sistem Irigasi Tetes menggunakan Arduino Nano. Sampai jumpa kembali.